Hari pertama aman, ya keliling deh kan pakai sepeda sama bapaknya begitu. Hari kedua aman, hari ketiga aman, hari keempat polisi nungguin dong di simpang jalan. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yuni di Gini Farm, keluarga Muslim District. Oke, di video kali ini aku mau cerita-cerita tentang bagaimana sih culture shockku pertama kali aku tinggal di Swiss ya. Jadi sekarang bulan Juni dan aku sudah lebih kurang 5 bulan tinggal di Swiss, dan baru banget tinggal di Swiss. Dan ada beberapa hal yang membuat aku cukup shock pada saat sampai di sini ya. Jadi perbedaan budaya dan juga tradisi atau kebiasaan yang ada di sini itu yang sangat berbeda dengan Indonesia ya. Jadi aku mau jelaskan beberapa hal saja, tidak semuanya karena sebenarnya banyak ya guys. Nah, yang pertama nih yang buat aku shock di sini itu adalah mengenai silent hour. Apa itu silent hour? Silent hour itu adalah waktu untuk tidak boleh membuat kebisingan. Jadi orang Swiss ini terbiasa hidup itu damai, terus udah gitu nggak banyak keributan, sunyi begitu ya. Jadi kalau kita kayak di apartemen gini kayak ngedengar orang ngobrol itu jarang banget gitu ya, damai begitu. Jadi tenang hidupnya gitu. Nah, jadi di sini itu ada aturan yang namanya silent hour. Itu berlakunya dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Wow. Jam 10 sampai jam 7 pagi. Itu tidak boleh ada kebisingan. Kalian paham itu guys? Nah, aku ya secara yang hidupnya biasa di antara kebisingan. Jadi waktu aku tinggal di Pekanbaru itu ya, depan rumahku itu mau sampai jam 3 jam 4 pagi pun mereka kadang masih ngumpul gitu ya, atau ketawa, dan orang ya biasa saja ya gitu ya. Mungkin ada yang terganggu tapi ya sudahlah begitu kan ya. Nah, di sini itu kalau yang seperti itu bisa dilaporkan kepada polisi atau seperti ya mereka nggak merasa senang, mereka bisa melapor gitu. Jadi kalau di sini itu suatu aturan yang memang tertulis, jadi tidak hanya sekedar etika. Nah, kalau kita di Indonesia kan membuat kebisingan di atas jam 12 malam itu ya dianggap sebagai tidak mengikuti etika saja. Nah, kalau di sini itu sebagai aturan. Nah, ini aku pertama kali sampai di Swiss ini, kami ini dipanggil oleh kanton, jadi kita diadakan satu seminar gitu ya, rame-rame. Jadi untuk semua new resident itu akan ada penjelasan bagaimana sih aturan-aturan yang ada di Swiss. Nah, kita juga dikasih penjelasan, dikasih buku, ini buku panduannya. Nah, dalam buku ini disebutkan nih, jadi ada aturan tidak boleh buat bising dari jam 10 sampai jam 7 malam, tiap malamnya. Dan di hari Minggu serta hari libur lainnya. Nah, di hari Minggu dan libur lainnya disebutkan dilarang adanya aktivitas yang membuat kebisingan, misalnya buat pesta apa di rumah, atau misalnya bahkan kita ngidupin musik, atau bahkan kalian menggunakan vacuum cleaning pun. Nah, vacuum cleaning itu kan buat bising ya, itu nggak boleh guys, itu tertulis nih. Jadi aku akan liatin nih tulisannya apa ya. Jadi load musik, vacuum cleaning, moving furniture pun nggak boleh guys. Waktu aku di Indonesia aku kerja juga sampai hari Sabtu. Nah, hari Minggu itu adalah waktunya berkemas rumah, begitu biasanya kan ya. Terus kita kumpul sama anak-anak, ya pasti suatu kebisingan pasti akan terjadi. Nah, di sini itu nggak boleh ya. Jadi buat aku itu sebagai satu hal yang terus yang masalahnya lagi adalah terutama kalian pas waktu saat bulan puasa ya. Di sini itu kemarin kami itu bulan puasa itu awal puasa kita buka puasa itu sekitar jam 8-an ya, jam 8-an, dan isanya sekitar jam 10-an. Nanti kan sebelum itu ada kebisingan pas di Indonesia. Nah, terus nanti sahurnya kan jam 3. Nanti kan namanya orang sahur sama anak pasti kan ada ngobrol
ngobrolnya, terus ada kita manasi makanannya. Nah, jadi aku harus atur strategi gimana caranya tidak ada kebisingan. Jadi kami tuh di rumah sendiri harus mengendap-endap, guys. Jadi kita jalan tuh pelan gitu, nggak boleh jalannya buru-buru, karena kan kalau kita jalan buru-buru ini itu kedengeran ke bawah gitu. Nah terus bahkan kita ngebuka pintu pun itu kedengeran gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau tetangga bawahku ini buka pintu itu kedengeran gitu. Jadi berarti kan hal yang sama akan terjadi kan ya gitu. Bahkan kalau mereka ngobrol itu kita kedengeran ke kita begitu. Mungkin ke suara kenceng begini pun kedengeran guys ke bawah ya gitu. Gitu. Jadi kita harus nah sekarang nih di akhir-akhir bulan puasa kemarin kita itu buka itu jam setengah 10 malam ya, dan harus sahur itu sekitar jam 2-an, setengah 3. Nah pastinya itu akan berada pada silent hour guys. Jadi jadi kemarin pas bulan puasa itu kita harus izin ke tetangga, bilang ke tetangga bahwa kita akan berpuasa, jadi mungkin pada jam-jam tertentu kita akan bangun dan harus makan di tengah malam. Nah kebetulan untungnya lagi tetangga kita kanan kiri ini bukan asli Swiss ya, jadi mereka pengertiannya masih inilah ya, masih karena sesama foreigner ya gitu, walaupun mereka sudah residen permanent di sini, sudah residen di sini gitu ya. Kebetulan tetangga kita orang Itali kanan kirinya, jadi mereka cukup santai. Terus yang selanjutnya untungnya lagi, nah itulah ya, orang Indonesia, orang Melayu ini selalu aja ada kata untungnya, tetangga di bawah kita juga muslim. Jadi aman guys. Jadi kita bangun jam segitu, kita juga dengar dia bangun jam segitu gitu. Memang Allah emang selalu berikan yang terbaik lah ya guys ya. Jadi kita tidak merasa bersalah gitu. Kenapa aku cerita begini? Karena kita pernah dong ditegur sama tetangga gara-gara bising gitu. Jadi kejadiannya itu waktu itu aku baru 2 mingguan nyampe di sini. Nah di sini itu kita menggunakan mesin cuci itu bersama-sama. Jadi ada jadwal-jadwal menggunakan mesin cuci. Nah kami dapat jadwal itu jam 5 sore sampai jam 10 malam. Nah yang namanya kita jarang ya guys ya nyuci jam 5 sore, kelupaan dong gitu. Jadi udah masukin cucian, terus Pak Su pulang dari kampus, kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia 9 lewat gitu. Dan kita belum ngeringin pakaian. Di musim dingin nggak ngeringin pakaian, mau jemur di mana gitu kan. Akhirnya udahlah kita coba aja lah keringin. Nah ternyata mesin penggiringnya itu bising banget gitu. Wow. Akhirnya tetangga, dan kebetulan posisi mesin cucinya itu di tetangga sebelah kita dong gitu ya. Jadi pasti kedengeran gitu, kita nyuci di atas pasti kedengeran ke tetangga sebelah. Dan besoknya kita dapat surat cinta dari dia bahwa dia mengatakan dia terganggu dan dia nggak bisa tidur gara-gara mesin cuci kita gitu. Aduh, malu-maluin banget. Tapi ya kita fair ya, pada orang sini tuh fair, dan kita juga tahu kita salah, kita minta maaf, kita datang ke mereka, minta maaf. Dan untungnya, nah untung lagi ya guys ya, untuknya nenek itu baik, kebetulan nenek ya gitu, baik. Dan akhirnya dia bilang, oke, saya mencuci biasanya jam 2 sudah selesai, setelah itu kalian boleh pakai, karena sebelum jadwal kita tuh jadwal dia gitu. Jadi jam 2 setelah saya selesai kalian boleh pakai, karena dia tahu ya kita keluarga pasti mencucinya lebih banyak dibandingkan dia sendiri gitu. Ya ada plus dan minusnya gitu. Setelah kita ditegur gitu. Nah setelah itu kami sangat hati-hati dengan yang namanya silent hour. Jadi kalau udah hari Minggu, kalau sudah di atas jam 10 malam, kita akan meminta anak-anak untuk mengecilkan volume suaranya dan jangan membuat kebisingan. Karena kayak sekarang ini kita itu maghrib jam 10 kurang ya, maghrib ya guys ya. Dan Isya jam 12 malam, 12 kurang berapa menit gitu, hampir jam 12 malam. Subuh jam 2.53. Kebayangkan kita harus bangun jam segitu untuk sholat dan pasti harus ke kamar mandi ya. Orang sini itu saking ngejaga bangetnya itu, mereka bahkan segan untuk menekan flash yang di kamar mandi itu gitu. Flash yang di kamar mandi itu mereka segan kalau misalnya habis buang air itu seperti apa gitu. Nah itu kita dapat cerita sendiri dari teman-teman yang ada di sini. Mereka kalau tinggal di flat yang multiple flat kayak kita ini ya, yang banyak orangnya ini, bahkan untuk menekan itu saja mereka mau flashing itu aja mereka segan gitu. Nah video kita gitu, jadi kita
berhati-hati sekali kalau sudah menggunakan kamar mandi di atas jam 10 malam gitu ya, karena khawatir mengganggu tetangga, karena itu ada dalam aturannya. Jadi kalau di sini itu kalau ada yang tidak senang, mereka bisa lapor polisi dan dalam 5 menit polisinya akan datang gitu ya. Ya begitulah, itu culture shockku yang pertama, yaitu silent hour. Dan kalian pun nanti kalau ada yang mau ke Swiss harus hati-hati dengan ini, karena biasanya di hotel-hotel juga selalu diberi peringatan begitu. Jadi kalian baca aturan hotelnya, pasti ada di bawahnya nanti dibilangin silent hour jam 10 sampai jam 7. Jadi kalau kalian nginep suatu hotel, perhatikan silent hour yang ada di Swiss. Oke ya, itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini yang kedua sih positif sekali menurutku ya. Menyeberang jalan ya. Sebenarnya di video sebelumnya aku sudah pernah menyebutkan bahwa kalau di sini itu pejalan kaki itu sangat dihargai. Jadi kalian belum mau nyebrang aja, kendaraan sudah lihat dari jauh, mereka tuh udah berhenti. Kalian berdiri saja di pinggir jalan, kelihatan kalian mau nyebrang, kendaraan pasti akan berhenti begitu. Jadi begitu di sini, tidak hanya di zebra cross, di yang tidak ada zebra cross pun mereka juga berperilaku seperti itu. Jadi insya Allah anak-anak nyebrang itu aman, kecuali kok tiba-tiba di nyebrang ya gitu, itu beda. Tapi biasanya kendaraan sangat berhati-hati dengan pejalan kaki. Jadi kalian berdiri udah langsung bisa menyeberang begitu ya. Nah, kenapa aku mengatakan ini cukup culture shock buatku, karena kalau aku nyebrang di Pekanbaru itu sampai setengah jam nungguin, kadang susah guys nyebrangnya, apalagi di Jalan Sudirman yang kendaraan lalu yang sangat ini ya gitu, sangat banyak banget kendaraan. Kadang untuk nyebrang itu sulit banget karena kendaraan laju ya, kenceng banget. Dan di tempatku itu kayak pejalan kaki bukan prioritas ya gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau sekarang, tapi terakhir yang aku alami itu begitu. Jadi kita mau nyebrang jalan, kita harus sangat berhati-hati. Kalau di sini kendaraan yang berhati-hati terhadap penyeberang jalan atau pejalan kaki. Ya, itu culture shockku yang kedua. Jadi karena kebiasaanku yang seperti itu di Indonesia, jadi nungguin lihat kanan kiri begitu ya. Sampai di sini pun aku akhirnya begitu. Jadi dia nyampe jalan mau nyebrang, aku ngeliatin dulu kanan kiri, ngeliatin mobil begitu ya. Lalu Pak Su bilang, udah nyebrang aja langsung, nggak apa-apa, mereka yang akan berhenti, kata Pak Su begitu. Oke ya. Jadi pertama-tama kali nyampe di sini, aku selalu bilang, tunggu nak, nyebrang sama mama, tunggu nak, gitu. Jadi karena kekhawatiran, padahal sebenarnya di sini tuh nggak masalah gitu ya, karena memang pengendara kendaraan itu sudah sangat aware terhadap pejalan kaki begitu ya. Itu culture shockku yang kedua. Ini positif banget kalau menurutku. Yang ketiga ya, culture shock yang ku alami di sini adalah harus menyapa atau orang kenal nggak kenal. Jadi kalau kalian ketemu orang di jalan, kalian berpas-pasan mata, etikanya adalah kalian harus menyapa. Jadi kalian harus ngatain bonjour, bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur gitu ya. Seperti itu. Jadi etikanya kita menyapa ya kalau kita ketemu orang di jalan, apalagi yang lebih tua dari kita, dan kita berpas-pasan mata dengan mereka, maka sebaiknya kita mengucapkan salam kepada mereka begitu. Dan mereka begitu juga dengan mereka. Terus kalau misalnya kita salam muslim nih, kita ketemu kenal nggak kenal, pasti kita akan mengucapkan salam gitu. Begitulah di sini. Kalau Indonesia kan ya walaupun dikatakan Indonesia orangnya ramah-ramah, kita kalau nggak kenal kita juga nggak tetap mengatakan hai kan nggak begitu juga kali ya gitu. Kalau kita kenal kita berhai gitu, atau assalamualaikum, atau menyapa halo begitu ya. Tapi kalau di sini kenal nggak kenal, kalian berpas-pasan mata, maka etikanya kalian harus mengucapkan bonjour. Jadi harus ramah gitu ya guys ya. Nah itu yang ketiga. Terus salam yang di sini aku buat shock lagi, masih sama-sama berhubungan dengan cara mengucapkan salam dan sebagainya. Di sini itu ya, ini kurasa mungkin udah hal yang umum ya di Eropa, bahwa kalau kita salam itu di sini harus cium pipi, muah, 3 kali ya, 3 kali guys. Muah gitu. Jadi ini sempat aku melihatnya sendiri gitu ya, tapi alhamdulillah aku belum pernah mengalami. Kalau salam perpisahan, ya salam perpisahan sepertinya salam perpisahan tuh dia akan cium mah gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mau, kalian bisa
menolak gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak jadi, kita berada di posisi yang kita nggak tahu mereka akan melakukan itu gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi ya itu akan terjadi. Cuma, nah positifnya lagi gitu ya, mungkin ada si positif dari corona ini, karena lagi virus corona sekarang ya, nah mereka jaga jarak dong gitu ya, nggak boleh lagi begitu. Jadi bahkan berjabat tangan juga nggak boleh, apalagi cipika-cipiki ya. Bukan cipika-cipiki sih, memang cium gitu. Kalau cipika-cipiki kan pipi sama pipi ya gitu ya, ini bukan gitu, memang cium. Aduh ampun dah. Oke, masih berhubungan dengan cipika-cipiki atau kiss and kiss ini begitu ya, cium-cium ini begitu, atau bisi-bisi selain di sini kalau masa Pak sudah bisi-bisi. Aku sempat shock dengan melihat orang berciuman dengan santai di jalan ataupun di tempat umum ya. Kalau kita di Indonesia mungkin hampir nggak pernah ketemu ada orang berciuman gitu ya di tengah jalan kah atau di tempat umum kah. Aku hampir nggak pernah ketemu, bahkan waktu aku tinggal di Bandung pun atau Jakarta aku nggak pernah ketemu ya. Ciuman di sini maksudnya ada cium bibir ya, ciuman di sini tuh ya maksudnya ya. Nah di sini itu hal yang biasa. Oke lah, kalau yang melakukan itu orang yang sudah dewasa, whatever lah, terserah dia apa mau dia lakukan. Aku sudah ya lantak lah gitu ya, kalau bahasa orang itu lantak lah, terserah kalian mau ngapain gitu. Tapi yang aku agak shock itu adalah melihat pelajar yang melakukan itu guys. Jadi anak SMP, anak SMA, mereka biasa gitu. Misalnya di halte lagi nungguin bus, duduk duaan, mereka ciuman. Atau nah juga Pak Su itu agak shock gitu ya, karena melihat ada yang berciuman di depan sekolah ya, di luar pagar sih gitu, tapi masih di depan sekolah. Nah kebetulan waktu itu Pak Su ini ngejemput Hafsah. Jadi Hafsah ini posisi sekolahnya itu adalah bersebelahan dengan sekolah yang lebih dewasa. Jadi Hafsah ini kan masih yang SD kelas TK-nya lah ya bahasanya, kalau ini TK-nya, menjadi umur untuk 6-7 tahun begitu ya. Nah dia ini sebelahan dengan anak sekolah yang SMA begitu, jadi masih satu area. Nah setiap kali dia pulang sekolah, dia akan selalu berpas-pasan dengan anak-anak SMA ini. Nah kebetulan waktu itu Pak Su yang ngejemput Hamzah. Pas ngejemput, dia ngelihat anak-anak SMA ini, ada anak SMA yang kayaknya lagi berantem, orang pacaran gitu, berantem gitu ya. Dan dia berciuman gak hanya sekali guys, beberapa kali. Oh no! Terus semenjak itu kita langsung, aduh gimana ini siapa? Apakah pemandangan ini yang harus dia lihat begitu kan? Kita langsung agak-agak antara shock dan stres, ini gimana ngatasinnya ini begitu. Jadi memang ya begitulah di sini tantangannya. Dan memang di sini itu pendidikan seks itu diberikan di umur 12 tahun ya. Jadi umur 12 tahun anak-anak itu sudah mengerti tentang bagaimana kehidupan seks. Jadi nggak heran sih kalau mereka SMP, SMA sudah melakukan hal yang tak benar itu, maksudnya melakukan hal seperti itu ya, rasa udah nggak heran, karena memang pendidikan seks itu diberikan di umur 12 tahun. Kenapa? Karena mereka mungkin mencegah, bagi mereka mungkin mencegah penyakit ya gitu ya, dengan menggunakan pelindung itu gitu kan. Tapi bagi kita kan itu tak biasa ya, apalagi kalau kita muslim gitu kan, itu sangat tak biasa gitu. Jadi memang di sini ya itu merupakan tantangan yang luar biasa bagi kami ya, terutama sekarang kita punya anak-anak yang beranjak dewasa gitu, kayak Sipa yang sudah 10 tahun, Hafsah yang sudah 7 tahun, mereka sudah mulai mengerti. Jadi memang harus ada pendampingan yang ketat dari kita sebagai orang tua kalau memang harus tinggal di negara yang minoritas ini gitu ya, yang muslimah dan minoritas. Culture shockku yang keempat adalah harus berpenampilan rapi kemanapun pergi ya. Jadi kalau di sini itu mereka kalau berpergian keluar rumah, mereka akan berpenampilan rapi. Jadi nggak ada yang istilahnya ke pasar itu pakai baju tidur gitu. Kalau aku di sana kan santai ya, kalau misalnya kita mau ke pasar tinggal pakai kardigan gitu kan, pakai baju tidur pun gitu, tinggal pergi ke pasar, mau lihat ke pasar gitu. Kalau di sini nggak ada, kamu akan dilihatin semua orang kalau kamu melakukan hal itu. Jadi
kalau di sini kalau keluar dari rumah atau dari apartemen itu ya kita penampilan rapi gitu, berpenampilan layaknya sama orang yang lain untuk keluar rumah gitu. Jadi harus berpenampilan yang baik kalau di sini. Kalau kan berpenampilan tidak baik kan dianggap gembel nanti guys. Jadi berpenampilan rapi lah. Jadi kalau misalnya kalian ada yang main ke Swiss, kalian keluar walaupun cuman ke supermarket saja membeli sesuatu, berpenampilan lah yang baik dan rapi supaya kan nggak dianggap gembel, oke ya. Oke, itu kata yang ketiga. Jadi kalau misalnya aku mau keluar ya aku harus penampilan rapi, pakai jilbab yang rapi, memakai ya sedikit bedak atau seperti apa, jadi harus berpenampilan yang baik kalau mau keluar rumah, jadi jangan ngegembel gitu ya, gitu. Itu yang keempat ya, kata suku yang keempat. Jadi harus rapi kemanapun kamu pergi. Oke, selanjutnya mall, supermarket, dan banyak toko itu tutup di hari Minggu. Oh no! Hari Minggu itu memang dijadikan di situ hari beristirahat dan hari berpiknik dengan keluarga. Jadi di Swiss ini yang namanya mall, toko-toko, supermarket, terus restoran itu akan tutup di hari Minggu. Ya, ada beberapa toko yang buka, tapi itu biasanya ownernya langsung, maksudnya tuh toko pribadi. Kalau kita bahasa kayak toko kelontong tuh memang ada beberapa yang buka, tapi kalau seperti supermarket dan mall yang besar-besar itu sudah pasti tutup di hari Minggu. Jadi kalau kita mau pergi belanja kebutuhan harian, jangan pernah berpikiran mau pergi belanja di hari Minggu ya. Jadi kalau kayak ngeliat Sabtu stok makanan sudah kosong, sebaiknya kayak langsung pergi belanja, jangan tunggu hari Minggu karena hari Minggu semua tutup ya. Ada restoran yang buka, tapi biasanya restoran-restoran yang dekat dengan tempat wisata atau ada yang buka. Tapi kalau restoran-restoran umum biasanya tutup kalau di hari Minggu gitu ya guys ya. Toko-toko juga mungkin toko farmasi mungkin buka ya, aku nggak pernah perhatikan, tapi yang jelas kalau toko seperti kalau kami sering belanja ke Migros atau Denner atau Coop dan sebagainya itu tutup pastinya guys ya, tutup. Dan di sini itu paling lambat jam 7 malam toko-toko juga sudah tutup. Jadi semakin ke hari Minggu dari Sabtu itu mereka lebih cepat tutupnya, nggak kayak di Indo ya. Kalau di Indo kan semakin Sabtu itu semakin panjang waktu bukanya gitu ya. Kalau di sini enggak. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu biasanya mereka buka sampai jam 7 malam. Jadi kalau hari Sabtu mereka buka sampai jam 5 sore. Jadi di sini itu lebih cepat tutupnya di hari Sabtu ya. Jadi enggak ada istilah hari Sabtu malam panjang bukanya ya, enggak ada guys ya. Oke, itu culture shockku yang ke-5. Toko tutup, mall tutup di hari Minggu ya. Itu suatu hal yang tak biasa bagiku ya, karena kalau kita di hari Minggu biasanya di Pekanbaru ataupun di mana-mana di Indonesia adalah waktunya nge-mall tuh biasanya ya. Sabtu Minggu tuh waktunya nge-mall gitu. Di sini enggak, jangan kalian coba tuh ke mall hari Minggu karena sudah pasti tutup ya. Tapi kalau kalian pergi hari Minggu itu misalnya ke danau, ke gunung atau ke tempat piknik, itu orang ramai banget. Jadi memang hari Minggu itu bagi orang Swiss itu adalah waktunya bersama keluarga dan waktunya beristirahat ya guys ya. Itulah fungsinya hari Minggu atau hari Ahad bagi orang Swiss ya. Tidak ada yang namanya ke mall. Oke, itu yang culture shockku yang ke-6 adalah tentang sepeda. Jadi ini kejadian lucu. Jadi kami tidak tahu aturan sepeda di sini. Bukan masalah aturan berjalan gimana naik sepeda ya, enggak. Kalau itu kita sudah tahu bahwa ada jalur sepeda, itu sudah tahu. Tapi yang kami tidak tahu itu adalah bahwa sepeda dengan boncengan itu ternyata tidak boleh untuk membonceng orang. Itu untuk barang. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita di Indonesia kan kalau ada bangku di belakang itu, yang bangku biasa begitu kan bisa buat orang bonceng orang ya gitu. Nah kita nggak tahu kan kalau itu ternyata untuk barang gitu, nggak boleh untuk membonceng orang. Kalau mau bonceng orang boleh, tapi ada kursi khususnya, dan itu biasanya hanya untuk anak-anak, bukan membonceng orang yang lebih misalnya anak yang sudah dewasa kayak Siva kan bisa dikatakan dia sudah tinggi dan bisa mengendarai sepeda sendiri ya, jadi tidak dibonceng di belakang begitu kayak di film-film Korea gitu ya, di belakang dibonceng, nggak, itu ada sepeda khususnya. Nah jadi kejadian kemarin itu adalah waktu itu
Jadi kejadiannya itu, kita tahunya itu tidak boleh itu adalah gara-gara Pak Su ngejemput Sipa pulang sekolah. Nah, jadi karena bulan puasa, jadi kita Pak Su dikasihan ngeliat Sipa bolak-balik jalan. Akhirnya Pak Su menjemputnya lah ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Jadi kita punya sepeda dan ada boncengan di belakangnya. Nah, hari pertama aman. Ya keliling deh kan pakai sepeda sama bapaknya begitu. Hari kedua aman, hari ketiga aman, hari keempat polisi nungguin dong di simpang jalan. Aduh, jadi tiba-tiba pulang-pulang Pak Su bilang, aku tadi ditegur polisi loh gitu. Nah kenapa? Gue bilang, ya polisi bilang ternyata sepedaku ini tidak bisa untuk membonceng orang, ternyata itu sepeda untuk membonceng barang. Kita baru tahu dong gitu. Aduh, jadi selama ini begitu. Jadi mungkin ini interpretasikan ya, di jalan itu kan biasa ada CCTV. Sepertinya polisi itu ngeliat dari CCTV gitu, Pak Su yang udah 3 hari bolak-balik di situ membonceng Sipa dengan santainya gitu ya. Nah hari keempat itu dia nungguin dong dan dipanggil, moncer gitu kan, dipanggil. Dia bilang interdit gitu, maksudnya dilarang. Ya, dilarang katanya gitu kan. Pak Su bingung, apa yang dilarang gitu? Rasanya nggak ada yang salah dengan dia. Nah saya polisi menjelaskan bahwa ternyata sepeda yang digunakannya itu tidak untuk membonceng orang, tapi untuk membawa barang begitu ya guys. Jadi ternyata ada aturannya dan kami nggak tahu gitu. Untung saja tidak ditilang, kalau ditilang bayar lagi dong. Oh no. Dan melanggar aturan kita akan ditilang, tiba-tiba nanti surat tagihan datang begitu. Dan bersyukurnya untuk polisi masih baik, dia tahu kalau kita nggak paham dan akhirnya dia cuma memberitahukan tapi tidak melakukan penilangan gitu ya. Tapi itu kocak guys, tiba-tiba diberhentiin polisi di simpang jalan, ditungguin sama polisi di simpang jalan gitu ya. Jadi memang kalau kita datang ke tempat orang itu memang ada aturan-aturan yang memang tak biasa bagi kita, tapi di sini tuh ada gitu. Kalau kita di Indonesia kan ada boncengan gitu ya santai aja boncengan, bahkan boncengan 2 orang juga santai aja gitu ya, nggak ada polisi yang negur di jalan gitu ya. Gitu ya. Itu culture shockku yang ke-6 gitu ya, culture shock kami sih sebenarnya, aku dan Pak Su. Yang culture shockku yang ke-7 adalah minum air dari keran ya. Jadi di sini itu kita minum air itu langsung dari keran. Jadi kalau kita misalnya tempat keran nyuci piring itu, nah itu kita bisa langsung minum dari air dari situ. Oke, itu oke lah, aku masih terima begitu ya dengan di situ ngambil air langsung minum. Nah, Siva cerita di WC pun kita ngambil air yang kita biasanya suka di wastafel di WC itu, yang kita untuk cuci tangan, itu kita ambil airnya itu juga bisa diminum guys. Air yang dekat WC kita bisa minum gitu. Jadi kemarin tuh aku bilang ke Siva, memangnya boleh anaknya yang minum dari air yang di WC? Boleh mah, kakak di sekolah minum kayak gitu, kawan-kawan kakak minum katanya gitu kan. Aku masih ragu, ini bener nggak ya gitu, bener nggak ya gitu. Nah kemarin waktu aku jalan-jalan ke museum, kita ke museum, tiba-tiba pas kalau di toilet gitu ya, jalan cuci tangan, selesai cuci tangan, ada orang bawa botol gitu dan dia ngisi air dan dia minum dong. Oh berarti bener kata Siva, boleh. Oke lah, jadi itu membuatku oke, boleh ya gitu. Karena posisi di toilet kan, nggak kalau misalnya di dapur, oke aku masih terima gitu ya, berarti di dapur gitu, di toilet kan. Tapi jangan yang air di plastik ya, itu air, misalnya air yang di wastafel toilet itu loh, itu bisa diminum. Jadi di sini itu airnya sangat jernih, jadi langsung dari pegunungan, jadi kita bisa langsung minum ya dari keran, karena air di keran itu langsung dari air pegunungan. Jadi yang dingin itu, jadi ada dua, biasanya ada dua tuh, ada yang dingin itu sampai kayak air es gitu rasanya, dan ada yang panasnya. Nah biasanya kita ambil yang dingin, karena yang dingin itu langsung dari pegunungan airnya tanpa melalui penyaringan gitu ya. Tuh, jadi di sini kalau kalian pergi ke Swiss dan kalian ke toiletnya gitu, misalnya itu air yang di toiletnya bisa kalian minum ya. Itu yang ke-7 ya. Mungkin itu ya beberapa culture shockku yang membuat aku terkejut dengan kondisi yang di sini. Maksudnya aku terkejut karena hal itu tak biasa di kujumpai di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi akan ku ceritakan di sesi-sesi selanjutnya. Ya masih banyak sebenarnya yang buat aku gitu ya, gitu ya, oh gitu ya gitu. Jadi
masih banyak, tapi kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita-ceritaku tentang bagaimana aku merasakan beberapa bulan tinggal di sini dan culture shock yang kualami setelah aku beberapa bulan tinggal di sini. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi bagi pelajaran bagi kalian yang mungkin saja berniat mau datang ke Swiss. Kalian harus perhatikan hal tersebut karena ada beberapa hal yang sangat berbeda antara kita di Indonesia dan di Swiss ini. Oke, terima kasih kuucapkan bagi kalian yang sudah nonton videoku dari awal sampai dengan akhir, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan kalau kalian suka dengan videonya di like dan di komen juga ya. Terima kasih, au revoir, bye bye, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.